Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramadhani Lubis, NPM 20140121, Prodi PGSD 4C. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran, yaitu tentang media pembelajaran visual. Sebelum saya menjelaskan tentang media pembelajaran visual, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Dalam pendidikan, media diartikan sebagai komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional atau pembelajaran di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Jadi, media pembelajaran mempunyai arti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa media visual merupakan salah satu media untuk pembelajaran. Media pembelajaran visual ini lebih realistis dan dapat dirasakan oleh indera penglihatan. Media pembelajaran visual ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat diproyeksikan dan ada pula yang tidak dapat diproyeksikan. Media pembelajaran visual yang tidak diproyeksikan antara lain media realistis, yaitu benda nyata. 2. Model, yaitu benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. 3. Media grafis tergolong media pembelajaran visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Selanjutnya yaitu gambar atau foto, merupakan media yang paling umum digunakan. Selanjutnya, diagram atau skema. Gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. Selanjutnya yaitu bagan, menyajikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna siswa. Yang terakhir yaitu grafik, yaitu gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol, verbal atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Selanjutnya, media pembelajaran visual yang diproyeksikan. 1. Transparansi OHP merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa. Film bingkai atau slide adalah film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2x2 inci. Selanjutnya itu media proyeksi elektronik, yaitu media yang bisa memproyeksikan media grafis elektronik yang diolah menggunakan komputer atau player atau gawe lainnya, misalnya telepon seluler atau tablet. Selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran visual. 1. Media bersifat konkret, realistis dibandingkan dengan media verbal atau nonverbal sehingga lebih memudahkan dalam pengaplikasiannya. 2. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui media visual, terutama media visual yang menarik, dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik dan dapat melampaui batas ruang kelas. Selanjutnya, lebih efektif dan efisien dibandingkan media verbal lainnya karena jenisnya beragam. Pendidik dapat menggunakan semua jenis visual yang ada. Selanjutnya, penggunaannya praktis. Maksudnya, media visual ini mudah dioperasikan oleh setiap orang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kekurangan dan kelebihan media visual. Kekurangan media visual. 1. Pembiayaan pembuatan cukup lumayan besar.
cukup besar dikarenakan apabila pembuatannya menggunakan media cetak, pembuatan harus lebih dulu menyetak dan mengirim sebelum dipamerkan atau ditampilkan untuk dinikmati banyak orang. 2. Visual yang sangat terbatas. 3. Lambat dan kurang praktis. 4. Tak adanya audio dikarenakan pembuatan hanya menggunakan media gambar atau tulisan yang tak bisa didengar orang. Kelebihan media visual. 1. Meningkatkan perhatian dan daya tarik bagi orang banyak. 2. Dapat memberikan minat dan keinginan baru. 3. Dapat menanamkan konsep yang benar. 4. Dapat memberikan interaksi terhadap peserta didik serta lingkungan di sekelilingnya. 5. Bisa mengatasi persoalan keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir adalah analisa sangat tajam, bisa membuat orang banyak dapat mengerti dari isi beritanya. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai media pembelajaran visual. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.